Nah, oke, udah diproses ya guys ya. Jadi di sini kita sudah berhasil menjualnya. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara jual beli Bitcoin di aplikasi toko kripto ya guys ya. Nah, jadi dalam video kali ini mungkin nanti kita akan langsung praktek ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang memang belum punya akunnya ya, kalian bisa daftar akun terlebih dahulu ya. Dan kalau misalnya teman-teman udah punya akunnya ya, kalian bisa login terlebih dahulu ke akun toko kripto kalian ya. Dan saat ini saya sudah berada di akun toko kripto saya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ya, saya ada total saldo sekitar Rp9.811.757 ya. Dan untuk lebih detailnya saldo ini kita bisa langsung klik di bagian menu dompet. Nah, jadi saldo saya ini saya punya beberapa aset ya guys ya. Ada Bitcoin ya sebanyak 0,001, kemudian ada USDT ya sebanyak 64, ada Doge ya, kemudian ada XRP ya. Ada juga saldo rupiah sebanyak 484.000 ya, dan berbagai macam koin lainnya. Nah, jadi di sini di menu dompet ini ya, itu diperlihatkan aset-aset yang udah kita beli ya, ataupun yang udah kita miliki. Nah, jadi ini ada beberapa aset yang udah saya beli ataupun yang udah saya miliki guys ya. Nah, kemudian ya, selanjutnya kita bisa kembali lagi ke menu beranda ya. Jadi step satunya ya, pastikan teman-teman udah punya akun di toko kripto kalian ya. Dan kalau misalnya belum punya akun, kalian bisa daftar dulu ya. Untuk link pendaftaran dan video pendaftarannya itu udah saya taruh di deskripsi. Nah, step kedua ya, setelah kalian udah punya akun ya, kalian harus deposit dulu ke toko kripto kalian ya, baru kalian bisa melakukan jual beli Bitcoin di toko kripto ini. Nah, cara depositnya gimana Bang? Nah, cara depositnya teman-teman tinggal klik di bagian menu setoran IDR. Nah, kemudian ya di bagian dana tujuan ini kalian bisa pilih metode pembayaran apa yang pengen kalian gunakan ya. Ada Blue by BCA, ada OVO, ada Permata, ada GoPay, ada BSS, ShopeePay, link aja ya. Contoh misal teman-teman pengen deposit lewat GoPay, kalian tinggal klik aja GoPay. Lalu kan tinggal masukin minimal depositnya ya, dan minimal depositnya itu sekitar 50 ribuan ya guys ya. Nah, muncul pertanyaan, Bang, kalau misalnya rekening yang saya gunakan itu tidak tertera di sini, nah gimana cara transfernya? Nah, cara transfernya teman-teman tetap bisa transfer menggunakan fitur transfer antar bank ya. Jadi kalian pilih aja Permata ya. Nanti kan akan muncul nomor virtual account. Nah, kalian tinggal transfer aja ke virtual account ini. Contoh ya, tadi kan di sini tidak ada bank BCA misalnya. Nah, kalian bisa transfer ya dari BCA kalian ke virtual account Permata ini ya. Dalam arti teman-teman nggak perlu memiliki rekening di bank Permatanya. Kalian hanya perlu transfer ke nomor rekening ini. Oke, jelas ya? Jadi, walaupun teman-teman banknya tidak terdaftar di sini, kalian tetap bisa menggunakan rekening bank Permata ini untuk transfer antar banknya ya. Dan videonya juga udah banyak saya buat ya. Kalian bisa cek aja di video playlist yang udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini. Nah, setelah teman-teman udah deposit ya, nantinya itu saldonya itu akan berupa IDR dan bisa kalian akses di menu dompet. Oke, coba kita klik menu dompet. Nah, nanti saldonya itu akan berupa IDR ini ya, Indonesia rupiah. Nah, di sini kan saya punya saldo 484.000. Nah, kalau tadinya teman-teman itu deposit 1 juta, maka nanti saldo IDR-nya di sini itu akan berubah menjadi 1 juta ya. Dan kalau teman-teman deposit 5 juta, maka nanti di sini tulisannya itu 5 juta. Oke. Nah, selanjutnya ya, setelah teman-teman sudah memiliki saldo di akun IDR kalian, nah barulah kita bisa melakukan yang namanya jual beli Bitcoin. Nah, gimana caranya Bang ya? Caranya itu ada dua versi ya. Kita bisa klik menu yang 0 fee ini ya, yang buy and sell 0 fee ini ya, yang bergerak-gerak ini, atau kita bisa klik menu pertukaran. Oke. Nah, saya contohkan dulu melalui menu 0 fee ini. Oke, kita klik menu 0 fee ya. Nah, selanjutnya di bagian menu 0 fee ini ya, karena tadi kita punya saldo IDR ya 400 ribuan. Nah, kita harus menukarkan saldo IDR kita ke Bitcoin ya, karena kita kan pengen jual beli Bitcoin nih. Nah, artinya darinya ini udah benar ya, dari IDR ke-nya ini harus kita ganti ke Bitcoin. Ya, jadi kita klik dulu ke-nya ini ya. Kita pilih ke-nya ini ke Bitcoin ya. Oke. Nah,
ke-nya ini tinggal kita klik yang BTC ya, kita Bitcoin. Nah, jadinya udah benar ya. Darinya IDR, ke-nya ini ke Bitcoin. Nah, selanjutnya kita tinggal masukin berapa nominal yang ingin kita tukarkan ya. Tadi kan saldo kita ada 484.000. Nah, contoh ya, saya akan coba tukarkan 50.000 ya. Nah, maka dengan 50.000 uang yang kita miliki ya, maka kita akan mendapatkan sekitar 0,00002546 Bitcoin guys ya. Dan kalau udah jelas, kita tinggal klik aja pratinjau konversi. Nah, kemudian kita disuruh untuk konfirmasi pesanan. Nah, ini teman-teman perlu lihat ya. Jadi di sini itu ada yang namanya tarif pajak ya, tarif pajak sebesar 0,11% ya. Kemudian juga ada tarif biaya CFX ya, ataupun tarif jual beli kita ya sebesar 0,02%. Lalu biaya termasuk pajak ya, dan juga biaya CFF-nya sekitar 0,0003 BTC ya. Jadi ya, setelah dipotong ini itu ya, kita ya itu menerima sekitar 0,00002546 Bitcoin ya. Oke, jelas ya. Jadi kita harus perhatikan ini terlebih dahulu. Nah, tapi ya karena kita udah terlalu lama di halaman konfirmasi pesanan ini, ya harganya kan tentu berubah ya. Jadi kita coba klik dulu menyegarkan. Nah, maka di sini udah harga terbaru ya. Nah, kita bisa langsung klik aja konversi ya. Nah, oke, sedang diproses ya. Kita tunggu dulu pembelian kita ini. Nah, oke, maka penukaran berhasil ya. Kamu telah menghabiskan Rp50.000 untuk mendapatkan 0,00002546 Bitcoin. Nah, ini bisa juga langsung kita lihat di Wayat ya. Nah, jadi di sini udah sukses ya. Kita sudah menukarkan Rp50.000 kita dengan Bitcoin. Dan kalau kita kembali ya, lalu kita klik di bagian menu dompet. Nah, teman-teman bisa lihat ya, tadi kan saldo kita di IDR itu 484.000. Nah, sekarang udah sisa sekitar Rp434.000. Dan ya, saldo Bitcoin kita itu udah bertambah ya. Tadi itu sekitar 0,00 berapa gitu ya. Sekarang sudah menjadi 0,00193 Bitcoin ya, atau dalam rupiahnya itu sekitar 3,7 juta. Oke, jelas ya. Itu adalah bagaimana sih cara membeli Bitcoin yang pertama ya, dengan cara menggunakan menu 0 fee ini. Nah, selanjutnya kita akan praktek bagaimana cara membeli Bitcoin yang kedua ya. Jadi kita bisa klik di bagian menu pertukaran ini. Nah, kalau di menu pertukaran ini ya, ini adalah menu order book ya. Jadi di menu order book ini teman-teman itu bisa menggunakan juga yang namanya limit order ya, market order ya, ataupun stop limit. Jadi tampilannya itu sedikit lebih advance daripada menu yang 0 fee tadi ya. Kalau menu 0 fee tadi itu cocok lah ya untuk teman-teman yang pemula ya, yang baru pengen mulai untuk berinvestasi di kripto. Nah, tapi kalau untuk menu pertukaran ini itu cocoknya untuk teman-teman yang memang udah mulai memahami bagaimana sistem jual beli Bitcoin ya di toko kripto ini ya. Oke. Nah, jadi untuk melakukan jual belinya ya, pastikan teman-teman pilih pairnya itu BTC/IDR ya, seperti yang ada di pojok kanan atas ini ya. Kenapa? Karena kita kan ingin membeli Bitcoin dengan uang IDR yang kita punya ya. Jadi pastikan teman-teman pilihnya itu seperti ini, BTC/IDR. Nah, kalau misalnya tidak seperti ini, kalian klik dulu ya pairnya ini, lalu kalian klik di bagian menu IDR ya. Lalu kalian tinggal searching aja BTC ya. Maka nanti akan langsung muncul BTC-nya ya. Kalian tinggal klik yang nomor 2 ya, BTC/IDR. Nah, udah benar ya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk membelinya ya, teman-teman pastikan ya di bagian batasan order ini kalian klik dulu. Lalu kalian pilih order pasar ya, supaya apa? Supaya begitu kalian beli, kalian bisa mendapatkan langsung Bitcoin-nya ya. Kalau kalian tadi menggunakan batasan order, nah itu teman-teman harus menunggu dulu ya, baru kalian mendapatkan koinnya. Oke? Dan untuk batasan order itu videonya udah pernah saya bahas ya. Kalian bisa cek aja di bagian video playlist yang udah saya taruh di deskripsi. Di sini kita akan fokus bagaimana cara jual beli Bitcoinnya saja. Oke? Nah, pastikan teman-teman ubah dulu ke order pasar ya, kemudian kalian tinggal masukkan berapa nominal yang ingin kalian beli Bitcoinnya ya, atau kalau dalam IDR juga bisa ya. Jadi kalian klik dulu tulisan BTC ini ya, kalian pilih IDR. Nah, seperti ini, kemudian kalian masukkan berapa nominal IDR-nya. Contoh ya, tadi kita beli 50.000. Nah, coba sekarang kita beli Rp100.000. Nah, kalau udah ya, kita tinggal klik aja beli Bitcoin. Nah, oke, maka berhasil ya. Jadi di sini kita sudah berhasil membeli Bitcoin.
Kemudian kita tinggal klik menu dompet lagi. Nah, di menu dompet kita ya, di sini IDR kita udah berkurang lagi ya. Tadi 436.000, sekarang udah menjadi 336.000, dan di Bitcoin kita ya, sekarang udah bertambah lagi guys ya. Tadi itu kalau dalam rupiahnya sekitar 3,7, sekarang udah menjadi 3,8 juta. Ya, jadi kalau udah seperti ini, itu artinya aset Bitcoin kita itu udah bertambah guys ya. Jadi selama aset Bitcoin kita di menu dompet ini bertambah nilainya ya, itu artinya kita sudah berhasil membeli Bitcoinnya. Oke. Nah, selanjutnya ya, itu kan cara belinya bang. Nah, cara jualnya gimana bang ya? Nah, untuk cara jualnya ya, karena kita menggunakan exchanger lokal ya, yaitu toko kripto ini ya. Nah, kita bisa langsung jual ke IDR kembali ya. Jadi kalau misalnya kita pengen mencairkan ya uangnya ke rekening bank kita ya, pengen kita withdraw, nah kita jualnya itu ke IDR lagi ya. Jadi untuk cara yang pertama tadi kita bisa klik di bagian menu 0 fee ini ya, ataupun buy atau sell yang tengah ini. Nah, kemudian ini tinggal kita pilih ubah ya, ataupun kita tukar nih ya. Kita klik menu tukar yang ada di bawah ya, yang ada di tengah ini. Nah, tukar kan dia kan. Jadi darinya ini kita pilih BTC guys ya. Jadi darinya ini kita ubah, kita klik dulu dari ya, lalu kita pilih BTC, lalu ke-nya ini kita pilih IDR ya. Nah, seperti ini. Jadi darinya ini ya kita pilih Bitcoin, ke-nya ini kita pilih IDR, lalu kita tinggal masukkan berapa nominal yang pengen kita jual ya. Di sini kan kita punya sekitar 0,0019 ya. Contoh ya, kita akan coba jual sekitar 0,0001 ya. Nah, kalau kita jual sekitar 0,001 ya, maka kita akan mendapatkan sekitar Rp194.000. Nah, oke, di sini saya akan coba jual sekitar 0,0001 ya. Kalau udah kita klik pratinjau konversi. Nah, lalu kita diarahkan ke halaman ini ya. Kita juga kena tarif pajak ya, dan tarif biayanya. Kita klik aja konversi. Nah, selanjutnya sedang diproses ya. Jadi di sini kita dikenakan biaya tarif pajak ya, tarif biaya CFX-nya juga, dan kita tinggal tunggu aja pesanannya ini sedang diproses. Nah, oke, udah diproses ya guys ya. Jadi di sini kita sudah berhasil menjualnya ya. Lalu kita bisa klik kembali ya. Kemudian kita klik di bagian menu dompet. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat ya, di aset BTC kita itu udah sisa ya. Tadi kan 3,8, sekarang udah menjadi 3,6 juta, dan saldonya itu masuk ke akun IDR kita ini ya. Tadi kan di akun IDR kita 336.000 ya kalau nggak salah saya ya. Sekarang sudah menjadi Rp530.000. Nah, kalau saldonya udah masuk ke IDR, nah saldonya ini udah bisa kalian withdraw ya. Caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal klik aja menu penarikan. Lalu kalian pilih yang IDR ya. Selanjutnya kalian pilih akun bank tujuan kalian. Ya, di sini saya sudah menambahkan akun bank. Kalau belum, teman-teman klik aja tambah akun. Lalu untuk banknya tinggal kalian pilih ya. Kalian itu pengen withdraw ke bank apa ya. Di sini ada banyak sekali bank ya. Bank digital juga setahu saya ada, dan kalau untuk e-wallet Dana itu belum ada guys ya. Setahu saya belum ada. Jadi teman-teman bisa withdrawnya itu ke akun bank ya, ke bank daerah, ke bank digital bisa ya. Nah, kemudian kalian tinggal masukin aja nomor rekeningnya, lalu kalian klik tambah. Oke. Kalau udah, kalian tinggal withdraw ke akun bank kalian. Oke, jelas ya. Itu untuk cara jualnya yang 0 fee. Nah, kalau cara jual yang pertukaran gimana ya? Kalian klik aja menu pertukaran. Nah, cara jual pertukaran kalian pilih yang menu jual. Oke. Lalu di bagian order pasarnya ini pastikan order pasar ya, bukan batasan order. Lalu kalian masukkan berapa nominal yang pengen kalian jual ya. Contoh kita pengen jual 50.000 ya. 50.000. Kalau udah, kita tinggal klik jual. Lalu kita klik menu dompet ya. Nah, kemudian di menu IDR kita di sini udah bertambah lagi ya. Tadi 500 berapa tadi ya? Lupa. Sekarang udah menjadi 569.000, dan di Bitcoin kita sekarang saldonya udah menjadi 3.630 ya. Tadi 3.680. Oke. Udah jelas ya teman-teman, itu dia video bagaimana cara jual beli Bitcoin ya di toko kripto. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.